Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahid Rizal Mamuji selaku editor video presentasi ini. Ya, di sini mari kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Untuk menyingkat waktu, silakan dijeda dulu videonya dan lalu membaca Al-Fatihah. Oke. Dan di sini saya akan membacakan anggota-anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ialah Angger Wahyu Irsyad, yang kedua Wahid Rizal Pamuji, yang ketiga Luki Karimatus Syakdiyah, yang terakhir ialah Nur Aini. Nggak usah lama-lama, langsung saja presentasi yang akan dimulai oleh pemateri yang pertama. Silakan pemateri pertama untuk menyampaikan hasil diskusi di kelompok 1 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Pengertian penalaran. Dalam KBBI, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti pertimbangan baik buruk, budi pekerti, dan akal budi. Dari pengertian tersebut terdapat kata akal yang merupakan sarana untuk berpikir. Sedangkan menurut istilah, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan, atau merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Dalam hal ini, manusia mempunyai kemampuan dalam menalar untuk mengembangkan pengetahuannya. Mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang indah dan mana yang jelek. Dalam melakukan pilihan ini, manusia berpaling kepada pengetahuan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan ini secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya. Pengetahuan ini dapat dikembangkan manusia dikarenakan dua faktor. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua, manusia mampu berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar, alur berpikir itu disebut penalaran. Binatang mampu berpikir namun tidak mampu berpikir menalar. Dua kelebihan ini memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya, yakni bahasa yang bersifat komunikatif dan pikiran yang mampu menalar. Selanjutnya, ciri-ciri penalaran. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu adanya suatu pola berpikir yang secara luas bisa disebut logika. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri. Dapat juga disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu. Dengan perkataan lain, menurut logika tertentu. Hal ini patut kita sadari bahwa berpikir logis itu mempunyai konotasi yang jamak dan bukan tunggal. Suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika yang lain. Hal ini sering menimbulkan gejala apa yang dapat kita sebut sebagai kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistennya kita dalam mempergunakan pola berpikir tertentu. Yang kedua yaitu sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut, yaitu logika penalaran yang bersangkutan. Artinya, penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Demikian juga penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya tersendiri pula. Sifat analitik ini, kalau kita kaji lebih jauh, merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tersebut, maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Yang selanjutnya yaitu hakikat penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak.
Sikap dan tindaknya bersumber pada pengetahuan yang didapatkannya lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan, meskipun hati mempunyai logikanya sendiri. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran mengembangkan paham yang kemudian disebut rasionalisme, sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran mengembangkan paham empirisme. Penalaran ilmiah pada hakikatnya merupakan gabungan dari penalaran deduktif dan induktif, di mana lebih lanjut penalaran deduktif terkait dengan rasionalisme dan penalaran induktif dengan empirisme. Oleh sebab itu, maka dalam rangka mengkaji penalaran ilmiah, kita terlebih dahulu harus menelaah secara seksama penalaran deduktif dan induktif tersebut. Setelah itu akan ditelaah macam-macam sumber pengetahuan yang ada, yakni rasio, pengalaman, intuisi, dan wahyu. Pengetahuan mengenai hakikat hal-hal tersebut memungkinkan kita untuk menelaah hakikat ilmu dengan seksama. Seperti yang disebutkan tadi, tidak semua kegiatan berpikir mendasarkan diri pada penalaran. Berdasarkan kriteria penalaran tersebut yang telah kita sebutkan tadi, bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis. Atau dapat kita simpulkan, cara berpikir yang tidak termasuk ke dalam penalaran bersifat logis dan tidak analitik. Dengan demikian, maka kita dapat membedakan secara garis besar ciri-ciri berpikir menurut penalaran dan berpikir yang bukan berdasarkan penalaran. Adakah proses berpikir yang tidak berdasarkan penalaran? Ada. Yang pertama yaitu perasaan. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Contohnya intuisi. Yang kedua yaitu intuisi. Intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir non-analitik yang tidak mendasarkan diri kepada suatu pola berpikir tertentu. Berpikir intuitif ini memegang peranan yang penting dalam masyarakat yang berpikir non-analitik, yang kemudian sering bergalau dengan perasaan. Jadi secara luas dapat kita katakan bahwa cara berpikir masyarakat dapat dikategorikan kepada cara berpikir non-analitik yang berupa intuisi dan perasaan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian logika. Secara etimologis berasal dari kata Yunani yang artinya pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa Inggris. Ilmu logika di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logos di sini yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Selanjutnya, jalan pikiran logika. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Di sini juga disebutkan berpikir ilmiah yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan. Pada dasar setiap objek yang ada di dunia pastilah menuntut metode tertentu. Seperti halnya dalam memperoleh pengetahuan, suatu ilmu mungkin membutuhkan lebih dari satu metode ataupun dapat diselesaikan menurut berbagai metode. Yang selanjutnya yaitu macam-macam logika. Di sini menurut Deleangi, macam-macam logika terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama logika dalam pengertian sempit dan luas. Maksudnya yaitu logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam
dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua yaitu logika deduktif dan induktif. Logika deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Logika formal atau disebut juga dengan logika minor mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir dengan harus ditaati agar seorang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Yang ketiga yaitu logika murni dan terapan. Logika murni yaitu suatu pengetahuan mengenai asas aturan logika yang berlaku pada umum semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan suatu kasus atau khusus dalam suatu cabang ilmu. Dari istilah pernyataan yang dimaksud logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keempat yaitu logika filsafati dan matematik. Logika filsafati yaitu ragam logika yang mempunyai suatu hubungan erat dengan suatu pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika berkewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan suatu metode matematik, menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode tersebut serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Selanjutnya yaitu fungsi logika. Di sini menurut Jan Hendrik Rapar, fungsi logika terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama dapat membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, serta berpikir koheren. Ketika kita mempelajari suatu ilmu logika, kita bisa belajar untuk berpikir secara rasional, kritis, dan berpikir koheren. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, serta objektif. Kita juga ketika mempelajari ilmu logis, jadi kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kita secara cermat serta objektif dalam berpikir. Yang ketiga, menambah kecerdasan, meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Dalam mempelajari ilmu logika, kita juga bisa untuk menambahkan kecerdasan pada diri kita untuk berpikir, dan bisa juga untuk meningkatkan suatu kemampuan berpikir kita secara tajam dan sistematis. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan. Di fungsi yang terakhir ini kita juga ketika mempelajari suatu ilmu logika, kita bisa rasa ingin menggapai kebenaran itu ada dalam diri untuk menghindari kekeliruan dan kesesatan dalam berpikir. Yang terakhir, hukum dasar logika. Di sini menurut John Stuart Mill ada 4 hukum dasar logika, yaitu yang pertama hukum identitas, yaitu yang menegaskan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hukum kontradiksi, yaitu yang menyatakan bahwa suatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Yang ketiga, hukum tiada jalan tengah, yaitu yang mengungkapkan bahwa sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu, itu tidak ada kemungkinan lain. Dan yang terakhir yaitu hukum cukup alasan. Yang dimaksud yaitu bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum ini adalah pelengkap hukum identitas. Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Silahkan. Ya, saya Wahid Rizal Mamuji akan menyambung poin yang ketiga, yaitu sumber pengetahuan filsafat ilmu. Tentu saja yang pertama ialah ada 4. Yang pertama ialah rasionalisme. Rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti rasional. Kata ini berakhiran dan bahasa Latin itu ratio yang berarti akal. Rasio berarti adalah akal. Ya, rasio adalah paham filsafat yang menyatukan akal adalah alat-alat pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma, ataupun ajaran agama. Akal itu pada titik beratnya ialah rasionalisme pada titik beratnya ialah kepada akal lah. Filsafat ilmu itu harus mempunyai sumber-sumber dalam akal lah. Kalau tidak ada ya juga akan gugur untuk mengetahui data-data yang diperoleh. Yang kedua ialah empiris lah. Pengertian empiris adalah salah satu aliran dari filsafat yang menekankan peran pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta mengetahui itu dan mengecilkan peran akal lah. Empiris itu sejatinya untuk bersambung dengan rasionalisme lah. Empiris itu adalah melihat atau fakta lah. Empirisme itu mengecilkan, mengurangi hakikat ya, bisa jadi hakikat dari rasionalisme atau akal. Empirisme lahir dan tercipta pada afirmasi rasio, praksi, dan penegakan rasio murni, sehingga muncul dogmatisme empirisme sendiri. Terlebih setelah membangun keinginan atau kecurigaan. Munculnya empirisme itu berawal dari kecurigaan, kerasa ingin tahuan yang tinggi. Oleh karena itu muncullah empirisme. Poin yang selanjutnya ialah poin yang ketiga. Intuisi adalah pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi ini sama dengan ialah ilmu yang datang sendiri tanpa perantara apapun. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui penalaran tertentu. Intuisi ini bisa dikatakan ialah irfani, kalau nggak salah irfani, ilmu yang tiba-tiba datang, entah dari mana, atau keturunan dari orang tuanya pintar, anaknya juga keturunan pintar, ya mungkin dari itu. Yang terakhir ialah wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Wahyu ini bersifat khusus ke orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Biasanya wahyu ini diberikan kepada utusan-utusan Tuhan, atau ya utusan-utusan, bisa jadi utusan-utusan Tuhan, untuk memberitahu kepada semua masyarakat atau manusia yang berada di situ, ataupun semua manusia yang berada di dunia. Pengetahuan ini disalurkan kepada nabi-nabi yang diutusnya
sepanjang zaman. Lah, utusan-utusan ini atau nabi-nabi ini itu mempunyai beban yang sangat berat. Karena apa? Ya karena ini adalah pemberian langsung dari Tuhan. Oleh karena itu metode ini sangat berat, karena ia mempunyai sangat berat dan mempunyai tanggung jawab yang sungguh-sungguh berat. Oke, dari saya sekian. Lanjut disampaikan oleh pemateri yang terakhir. Untuk materi terakhir silakan dimohon untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai kriteria kebenaran. Dalam memperoleh pengetahuan terdapat pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Yang mana kita tahu pendekatan non-ilmiah pada umumnya tidak tersistematisasi dan terorganisasi sebagaimana pendekatan ilmiah, sehingga tidak dapat diverifikasi secara lanjut. Namun betapapun primitifnya manusia mempunyai sekumpulan pengetahuan yang berpijak pada akal sehat, atau bisa disebut dengan common sense. Pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pengalaman sehari-hari dan didukung oleh metode mencoba-coba. Kadangkala suatu pengetahuan muncul dari pengalaman yang bersifat kebetulan. Hanya saja himpunan pengetahuan ini belum disistematisasi dan diorganisasi, sehingga belum bisa dikatakan sebagai suatu keilmuan. Saya ambil contoh, sebagaimana sekumpulan batu yang belum bisa dikatakan sebuah rumah. Ada sebuah batu bertumpuk-tumpuk, ada sebuah batu yang bertumpuk-tumpuk tapi belum bisa dikatakan sebagai rumah. Itu sudah kita amati, sudah dikumpul bertumpuk-tumpuk tetapi belum bisa dikatakan rumah. Sesuatu itu bisa dikatakan sebuah rumah ketika batu itu disusun secara rapi, tersistematisasi, dipadukan dengan kekuatan daripada alat material yang lainnya, sehingga dari ini dapat tersusun menjadi sebuah rumah. Kemudian suatu kebenaran ilmiah dapat diterima setidak-tidaknya minimal dikarenakan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi yang kadang disebut dengan accordance theory after adalah kebenaran suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta yang ada. Contoh, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila kenyataan Semarang memang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Karena apa? Karena kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Ini yang dinamakan dengan teori korespondensi. Terus yang selanjutnya atau yang kedua yaitu teori koherensi atau coherence theory of truth. Teori kebenaran koherensi atau bisa disebut dengan konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif
dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Seperti contoh, astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Terus yang ketiga adalah teori pragmatisme atau the pragmatic theory of thought. Suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Di sini saya ambil contoh teori pragmatisme dalam dunia pendidikan. Kita tahu di IAIN Kediri, prinsip kepraktisan dalam memperoleh pekerjaan telah mempengaruhi jumlah mahasiswa baru di masing-masing jurusan. Nah, tarbiyah menjadi favorit karena menurut masyarakat lulus dari jurusan tarbiyah bisa menjadi guru dan mendapatkan sertifikasi guru. Artinya apa? Suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan yang praktis bagi kehidupan manusia. Teori, hipotesa, atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan. Ini kalau dalam menurut teori pragmatisme. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu adalah agama sebagai teori kebenaran. Ya, atau kita tambahkan pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Nah, dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama ini adalah wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan yang Maha Semesta, yang itu difirmankan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian itu menjadi pedoman bagi kita, bagi Nabi dan para umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Teori kebenaran dalam agama ini sesuatu teori yang bisa disebut dengan sebagai teori kebenaran yang hak dan secara mutlak. Mungkin itulah penjabaran dari kami terkait dasar-dasar pengetahuan. Jika terdapat kalimat yang salah ataupun kurang, mari kita sama-sama saling memperbaiki, saling memahami bersama-sama demi terwujudnya kepemahaman pada diri kita semuanya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Jika nanti masih ada yang masih bingung ataupun dipertanyakan, mari kita diskusikan bersama-sama di grup. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.